Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung tahun 2022 dengan tema KKN berbasis era new normal menuju masyarakat bangkit. Kuliah Kerja Nyata atau lebih dikenal KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas ilmuwan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Kegiatan ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan belajar untuk mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi, lalu membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya di Desa Sri Rejosari. Kami kelompok 8 terdiri dari 10 orang mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dari berbagai jurusan yang didampingi oleh Bapak Dr. Andes Haji Marsim, MPDI. Dan inilah kami mahasiswa KKN tematik tahun 2022 di Desa Sri Rejosari. Desa Sri Rejosari adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Desa Sri Rejosari memiliki jumlah penduduk sekitar 3.045 jiwa yang terbagi menjadi 3 dusun dan 16 RT dan diapit oleh beberapa desa. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu II, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumber Rejo, sebelah selatan berbatasan dengan Hutan REG 38, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu Danau. Di hari pertama kami datang di Desa Sri Rejosari, kami melakukan acara di aula kantor Balai Desa sebagai bentuk penyerahan resmi yang diserahkan langsung kepada Bapak Suradi selaku Kepala Desa Sri Rejosari. Acara tersebut tak lepas dari perkenalan baik dari kami peserta KKN dan pihak perangkat desa. Tak luput pembacaan program kerja yang disampaikan secara langsung dan membuat perasaan kami semakin antusias untuk memberikan yang terbaik di Desa Sri Rejosari. Sebelum melaksanakan program kerja KKN, kami melakukan wawancara terhadap Bapak Kepala Desa dan Sekretaris Desa, yang dimana kami mempertanyakan apa yang terjadi atau masalah yang belum diselesaikan oleh desa. Berdasarkan hasil wawancara, ada 2 permasalahan, yaitu yang pertama, kebersihan lingkungan. Yang kedua, putusnya anak sekolah usia dini. Kami datang dan mengabdi dengan 13 program kerja. Program kerja yang pertama, sosialisasi pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan kami bersosialisasi ke masyarakat ini adalah untuk mengajak para orang tua selalu memperhatikan anaknya dan menekankan pentingnya pendidikan di era sekarang. Program kedua, bimbingan belajar.
Bimbingan belajar merupakan salah satu program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN untuk siswa-siswi TK, SD, dan SMP di Desa Sri Rejosari. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan siswa yang diharapkan dapat membantu mereka dalam memahami pelajaran dengan baik. Dalam bimbel ini, kami mengajarkan 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Program kerja ketiga, les komputer dan les tari. Les komputer adalah pelatihan informasi teknologi yang diberikan kepada siswa untuk mengenal teknologi komputer dengan menggunakan laptop. Les ini membahas tentang cara pengoperasian komputer dan pengenalan jenis-jenis Microsoft. Dan kemudian ada les tari. Les tari ini kami adakan tujuannya agar anak tetap mengenali dan melestarikan budaya tradisional. Yang di sini kami mengajarkan seni tari, yaitu tari Sigah Penguten yang berasal dari daerah Lampung. Program kerja yang keempat, membantu mengajar ngaji di TPQ Al-Hikmah yang ada di Desa Sri Rejosari atau yang disebut dengan pendampingan. Pendampingan ini merupakan sebuah program kerja di mana mahasiswa KKN membantu ustadz dan ustazah mengajar santri-santri di TPQ. Program kerja ini bertujuan untuk membentuk ilmu, pengetahuan, dan pengalaman kepada santri-santri yang ada di Desa Sri Rejosari. Program kerja kelima, wisata baca. Di Desa Sri Rejosari tidak memiliki perpustakaan, maka kami mahasiswa KKN mengadakan wisata baca, dan kegiatan ini kami lakukan di berbagai dusun. Kami bekerja sama dengan kepala dusun agar mengajak anak-anak untuk datang dan mau membaca buku di sana. Tak mudah mengajak mereka, tetapi tugas kami tetap memastikan anak-anak di desa tersebut untuk mendapatkan ilmu dan tambahan wawasan dengan membaca buku. Program kerja keenam, yaitu senam. Program ini merupakan kegiatan senam bersama ibu-ibu dan anak-anak Desa Sri Rejosari. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan warga Desa Sri Rejosari bisa menerapkan pola hidup sehat melalui kegiatan senam yang kita lakukan setiap 2 kali dalam seminggu. Program kerja ketujuh, Jumat Bersih. Jumat Bersih merupakan sebuah program kerja yang berupa gotong royong bersama mahasiswa KKN dan warga Desa Sri Rejosari. Jumat Bersih ini terutama kita lakukan di masjid. Tujuannya supaya warga peduli terhadap kebersihan masjid agar ibadah semakin nyaman dan khusyuk. Program kerja ke-8, kunjungan UMKM. Di Desa Sri Rejosari ini, kami mahasiswa KKN mendapati 1 UMKM, yaitu pembuat eyek-eyek. Eyek-eyek merupakan kerupuk atau makanan ringan yang berbahan dasar singkong. Di sini kami membantu pelaku UMKM memproses pembuatan eyek-eyek tersebut. Program kerja ke-9, kunjungan anak putus sekolah. Kegiatan ini kami lakukan untuk memberi motivasi dan semangat anak untuk kembali bersekolah. Di sini kami menekankan kepada orang tua agar benar-benar anak diperhatikan, bagaimana pergaulan anak di luar rumah, sehingga membuat mereka berhenti bersekolah. Dan di sini kami dapati terutama anak yang putus sekolah dengan faktor ekonomi
dan ada pula dengan faktor karena sulitnya pelajaran di sekolah. Di sini kami sudah berusaha membantu mereka dan meyakinkan mereka untuk kembali bersekolah. Dari keempat anak tersebut, kami meyakinkan satu orang anak untuk kembali bersekolah, dan kami mendampingi anak tersebut kembali bersekolah di sekolah yang mereka inginkan. Di minggu terakhir sebelum kami meninggalkan Desa Srirejosari, kami mahasiswa KKN mengadakan perlombaan. Yang pertama, turnamen futsal. Turnamen ini diadakan dengan tujuan menghidupkan kembali sepak bola di desa dan sebagai ajang silaturahmi antar RT. Yang kedua, cerdas cermat. Kegiatan ini kami tujukan untuk anak-anak yang sudah mengikuti bimbingan belajar. Kegiatan ini kami lakukan untuk mengevaluasi hasil belajar dari bimbingan belajar tersebut. Kami mahasiswa KKN juga tidak lupa meninggalkan kenang-kenangan untuk Desa Srirejosari, yaitu berupa apotik hidup dan pembuatan papan nama untuk kepala dusun dan ketua RT. Apotik hidup. Pembuatan apotik hidup merupakan kegiatan pemanfaatan tanah untuk ditanami obat-obatan untuk keperluan sehari-hari dan juga bisa digunakan sebagai warung dapur untuk memasak. Pembuatan papan nama. Pembuatan papan nama ketua dusun dan RT yang dilakukan oleh mahasiswa KKN bertujuan untuk mempermudah masyarakat desa mengetahui lokasi rumah ketua dusun dan RT setempat, baik warga daerah sendiri atau warga dari luar atau pendatang. Dalam kegiatan terakhir, kami mengadakan pentas seni, di mana pentas seni tersebut terdapat beberapa acara. Yang pertama, menampilkan tarian Sigah Pengunten, yang dimana penari tersebut adalah anak-anak yang telah mengikuti les tari. Yang kedua, pembagian hadiah atau door prize kepada anak-anak yang telah mengikuti perlombaan. Dan yang terakhir adalah ucapan perpisahan kami mahasiswa KKN kepada masyarakat Desa Srirejosari yang dihadiri oleh kepala desa dan sejajarnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anak-anak yang telah mengikuti kegiatan kami selama kami KKN di desa ini. Tak banyak waktu kami berjumpa dengan beliau, seorang dosen pembimbing lapangan yang berkesempatan diberi amanah untuk membimbing kelompok kami. Sehat selalu Bapak, semoga kita dipertemukan di lain kesempatan. Acara penutupan pun tiba, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Acara penutupan ini tak lantas menutup hati kami untuk tetap berkunjung ke Desa Srirejosari. Tak banyak yang disampaikan pada acara ini selain kata perpisahan, sedih dan haru bercampur aduk. KKN ini mempertemukan kita dengan banyak hal baru, pengalaman serta momen yang akan kami kenang dan ingat seumur hidup. Segala cerita yang kita dapat di masa KKN ini semoga menjadi cerita manis di kemudian hari. Kebahagiaan dan kebersamaan yang kita jalani bersama semoga menjadi memori indah yang akan selalu dikenang. Untuk teman-teman KKN, semoga kita tetap sehat dan sukses selalu. Dan kami mahasiswa-mahasiswi KKN berharap besar ke depannya. Semoga setelah KKN ini, Desa Srirejosari semakin bertambah maju, sejahtera, dan semakin unggul. Cukup sekian cerita dari kami mahasiswa KKN tematik tahun 2022 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung di Desa Srirejosari, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Dari ke-13 program kerja tersebut, mahasiswa KKN juga melakukan kegiatan tambahan. Adapun kegiatan tambahan tersebut adalah
Yang pertama ada Posyandu. Posyandu merupakan sebuah program di mana mahasiswa KKN melakukan pendampingan terhadap kegiatan Posyandu di Desa Sri Rejosari. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu bidan desa menjalankan tugasnya. Pendampingan tersebut meliputi penimbangan balita, pengukuran berat badan, tinggi badan, pencatatan data administrasi, dan pemberian imunisasi kepada balita. Selain Posyandu, di Desa Sri Rejosari ini ada kegiatan yang namanya Posbindu. Posbindu merupakan kegiatan pengendalian faktor resiko melalui pemberdayaan masyarakat. Posbindu ini dilaksanakan 2 minggu sekali di Desa Sri Rejosari. Posbindu ditujukan untuk bapak atau ibu-ibu yang sudah lansia. Dan kegiatan Posbindu juga didampingi oleh bidan yang berada di Desa Sri Rejosari. Yang ketiga ada gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan sosial yang sangat diperlukan guna membangun desa agar lebih berkembang. Dari kegiatan gotong royong tersebut, mahasiswa KKN membantu warga Desa Sri Rejosari membuat TLT, yaitu Tanggul Penahan Tanah. Kegiatan tambahan yang keempat adalah yasinan ibu-ibu. Kegiatan rutin yasinan ibu-ibu Desa Sri Rejosari dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan yasinan merupakan kegiatan amaliyah warga Desa Sri Rejosari. Kegiatan ini dapat meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kami yang turut serta dalam pembacaan Yasin, Al-Quran, merasa semakin akrab dengan warga. Pelajaran lainnya yang kami dapatkan adalah bahwa doa itu bukan hanya ditujukan untuk diri sendiri, melainkan doa yang baik adalah doa yang ditujukan untuk orang lain. Karena hal tersebut selain berguna bagi orang lain, juga akan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kegiatan selanjutnya yaitu kunjungan penanaman kakao. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenal tanaman kakao atau yang sering disebut kopi coklat secara nyata dan mengetahui proses budidayanya. Dan di sini kami diajarkan cara penyetekan pohon kakao tersebut. Kegiatan tambahan selanjutnya yaitu kegiatan yang ada di balai desa. Yang pertama, membersihkan balai desa di setiap paginya, membersihkan dalam ruangan maupun luar ruangan. Yang kedua, ada rapat koordinasi bulanan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa dan dihadiri oleh seluruh RT atau Kepala RT yang ada di Desa Sri Rejosari. Dalam rapat tersebut membahas tentang memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Yang ketiga ada pembagian BLT. BLT adalah bantuan langsung tunai atau program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai oleh pemerintah kepada masyarakat yang namanya sudah tercantum dalam data BLT. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bapak Dawam Raharjo selaku Bupati Lampung Timur beserta jajarannya, dan ada juga Bapak Pengurus Kecamatan yang turun langsung ke Balai Desa Sri Rejosari. Kegiatan selanjutnya yaitu pemilihan BPD yang dilaksanakan di Balai Desa. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa atau sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kegiatan BPD kali ini yaitu pemilihan ketua beserta jajarannya yang dihadiri oleh perangkat desa dan beserta calon-calon anggota BPD yang didaftarkan oleh ketua RT masing-masing. Kegiatan tambahan selanjutnya yaitu perlombaan memperingati Idul Adha, di mana perlombaan ini diadakan oleh Ansor dan Fataya Desa Sri Rejosari. Dan kami, mahasiswa KKN, diminta untuk membantu pelaksanaan kegiatan lomba tersebut. Adapun lomba tersebut adalah menggambar dan mewarnai,
takbir perkusi, dan bola contong. Dan acaranya pun berjalan lancar. Kami mahasiswa KKN juga ikut senang dalam kegiatan tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu menjadi panitia kurban Masjid Al-Hikmah Desa Sri Rejosari yang berada di Dusun 1. Dalam kegiatan ini, kami membantu panitia kurban untuk mendata warga-warga yang mendapatkan daging kurban, serta membantu memotong daging kurban yang akan dibagikan kepada warga Desa Sri Rejosari.